Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup untuk mata pelajaran IPS, materi tentang karakteristik negara ASEAN. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang wilayah Asia Tenggara, kemudian yang kedua sejarah ASEAN, kemudian yang ketiga kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, 4 kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN, dan yang kelima adalah kondisi politik negara-negara ASEAN. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Ini peta di kawasan Asia Tenggara beserta negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia. Kemudian ada negara Singapura, kemudian ada negara Malaysia, kemudian ada negara Filipina, selanjutnya ada negara Thailand, kemudian ada negara Brunei Darussalam, kemudian yang ketujuh ada negara Vietnam, ke-8 ada negara Laos, 9 negara Myanmar, 10 ada negara Kamboja, dan yang terakhir ada negara Timor Leste. Di peta kawasan Asia Tenggara ini sudah jelas dan tergambar bahwa negara-negara berada di kawasan Asia Tenggara berjumlah 11 negara. Itu adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis di kawasan Asia Tenggara, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Yang pertama ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian ada Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, daratan berbentuk semenanjung ini daratannya menyatu dengan benua Asia. Kemudian yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah contohnya Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, kemudian Singapura, dan Brunei Darussalam. Karena negara-negara ini tidak menyatu langsung dengan benua Asia, tapi berbentuk kepulauan. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Hanya Laos satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua tentang sejarah ASEAN. Sejarah terbentuknya ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan menindaklanjuti deklarasi bersama.
Kelima wakil negara itu adalah yang pertama ada Malik dari Indonesia, kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani deklarasi Bangkok atau deklarasi ASEAN. Ya. Nah, kemudian negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya menyusul menjadi anggota ASEAN. Yang kelima negara itu adalah pendiri ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Kemudian negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya menyusul menjadi anggota ASEAN. Pertama disusul Brunei Darussalam yang masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul Vietnam yang masuk pada 28 Juli 1995, kemudian disusul dengan Laos dan Myanmar yang bersamaan masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja yang masuk pada tanggal 30 April 1999. Hanya satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste. Sampai saat ini Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN. Sehingga anggota ASEAN di sini ada 10 negara. Hanya Timor Leste saja yang belum masuk menjadi anggota ASEAN. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya masyarakat di negara ASEAN. Kita perhatikan ada 3 negara. Yang pertama ada Brunei Darussalam, Kampung Ayar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk negara Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Ini kehidupan sosial budaya di Brunei Darussalam. Kemudian kehidupan sosial budaya di Malaysia ada patung Dewa Murungga, merupakan patung berukuran 42,7 meter. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Kemudian di Filipina, kehidupan sosial budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasionalnya, atau nama lainnya bahasa Tagalog untuk Filipina. Kemudian negara selanjutnya ada 3 negara di sini, ada Kamboja, Myanmar, Vietnam. Ya, Kamboja dari Apsara ya, lahir tahun 2000 tahun yang lalu. Orang Khmer menggunakan sel kotak-kotak yang disebut keramat. Kemudian Myanmar. Nah, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya disebut Longyi. Kemudian Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak-anak di negara Vietnam. Vietnam sendiri terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Kemudian negara selanjutnya adalah Laos. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaan. Olahraga tradisional Laos yang terkenal adalah Katao. Kemudian Singapura. Nah, Singapura memiliki lambang negara yaitu patung Merlion. Patung Merlion ini berkepala singa ya. Kemudian penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kemudian Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Itu kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Sekarang yang akan kita pelajari adalah kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Nah, negara ini terkenal dengan penghasil minyak bumi dan gas alam. Karena Brunei menjadi negara ASEAN dengan pendapatan per kapita tertinggi di antara negara-negara yang lain. Kemudian Malaysia, kegiatan ekonomi utama di Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kemudian di Filipina, mata pencahariannya sebagian besar penduduk Filipina itu sebagai petani ya, sehingga di bidang pertanian. Selain itu juga ada yang di bidang pertambangan dan industri.
Kemudian Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja sebagian besar di bidang pertanian. Kemudian Myanmar. Nah, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar adalah salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ada banyak ya di negara ASEAN penghasil padi, dan Myanmar adalah salah satunya. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian, industri, pertambangan, dan hasil hutan. Pariwisata dan turisnya pendukung ya perkembangan dari bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya ada negara Laos. Nah, negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga, sama seperti Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Kemudian Singapura. Nah, Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kegiatan ekonomi negara ini adalah industri dan jasa, pariwisata juga ya. Kemudian Thailand. Nah, di Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena penghasil padi terbesar. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Selanjutnya, kondisi politik negara-negara di ASEAN. Kita perhatikan keadaan politik di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya dipimpin oleh sultan, sedangkan yang menjalankan pemerintahannya juga sultan. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, bahasanya Melayu dan Inggris. Kemudian mata uangnya dolar Brunei. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1944 dari negara Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharalah Sultan. Kemudian negara yang kedua adalah Kamboja. Bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer, mata uangnya riel, kemudian luas wilayahnya 181.035 km persegi, jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 didapat dari negara Prancis. Lagu nasionalnya Nokoreach Royal Kingdom, yaitu lagu nasional dari negara Kamboja. Negara selanjutnya adalah Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, ibu kotanya di Jakarta, bahasa nasionalnya adalah Indonesia, mata uangnya rupiah. Luas wilayah Indonesia 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya kita tahu semua 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Negara selanjutnya adalah Laos. Bentuk pemerintahan Laos adalah republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya di Vientiane, bahasa nasionalnya adalah Lao, mata uangnya KIP, luas wilayahnya 237.955 km persegi, jumlah penduduknya 6.803.669 jiwa. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 didapat dari negara Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Chan Lao. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya di Kuala Lumpur. Bahasa nasionalnya adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa.
Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 didapat dari negara Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Negara yang selanjutnya adalah Myanmar. Bentuk pemerintahannya republik. Setiap negara yang berbentuk republik pasti kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya presiden, ibu kotanya di Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat, luas wilayahnya 676.578 km persegi, jumlah penduduknya 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 didapat dari negara Inggris. Lagu nasionalnya adalah Kaba Make. Negara selanjutnya adalah Filipina. Filipina berbentuk republik, sehingga kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya presiden, ibu kotanya di Manila. Bahasa nasionalnya adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya peso, kemudian luas wilayahnya 343.448 km persegi, jumlah penduduknya 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 didapat dari Spanyol. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Selanjutnya adalah negara Singapura. Bentuk pemerintahannya republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Singapura. Bahasa nasionalnya menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya hanya 716 km persegi, jumlah penduduknya 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965, lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Negara selanjutnya adalah Thailand. Bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja. Karena setiap bentuk pemerintahannya kerajaan pasti kepala negaranya raja atau sultan. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kotanya di Bangkok, bahasa nasionalnya Thai. Kemudian mata uangnya baht, luas wilayah 513.120 km persegi, jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaan negara Thailand satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kemudian lagu nasionalnya adalah Pleng Chak Tai. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya di Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam, mata uangnya dong. Kemudian luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945 didapat dari negara Prancis. Lagu nasionalnya adalah Tin Quan Cha. Itu profil kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan ada 3. Membuat diagram PEN. Buatlah diagram PEN untuk membandingkan berdasarkan kondisi sosial budaya yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah diagram PEN untuk membandingkan berdasarkan kondisi ekonomi. Kemudian yang ketiga, buatlah diagram PEN untuk membandingkan berdasarkan kondisi politiknya. Jadi yang pertama kondisi sosial budaya, kedua kondisi ekonomi, ketiga kondisi politiknya. Bagaimana cara membuatnya? Membandingkan dua negara di kawasan ASEAN sesuai dengan yang pertama sosial budaya, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga politik. Misalkan Bapak contohkan di sini membuat diagram PEN berdasarkan kondisi politiknya. Yang pertama kita buat negaranya dulu, dua negara yang akan kita bandingkan, Indonesia dan Singapura misalnya. Kemudian kita buat dua lingkaran yang saling bersinggungan seperti ini ya. Jadi ada dua lingkaran yang saling bersinggungan. Nanti yang bersinggungan di tengah-tengah ini yang memiliki kesamaan antara Indonesia dan Singapura di bidang politiknya. Misalkan di bidang politik
Indonesia dan Singapura sama-sama berbentuk republik. Nah, yang diisi di sini adalah kesamaannya karena sama-sama berbentuk republik. Kemudian yang berada di luar irisan itu adalah perbedaannya. Di Indonesia bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Luas wilayahnya 1.905.000 km. Sedangkan di Singapura 4 bahasa yang digunakan sebagai bahasa resminya yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Luas wilayahnya 719 km. Nah, itu yang diisi adalah perbedaannya. Jadi nanti kamu cara mengisinya seperti ini tugasnya tadi ya. Buat seperti ini, 2 negara dibandingkan. Di tengah-tengah adalah kesamaannya, di luar irisan adalah perbedaannya. Yang pertama tadi tugasnya, nah ini membuat diagram Venn untuk kondisi sosial budayanya. Jadi kamu harus datanya dari sosial budaya yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, diagram Venn untuk kondisi ekonomi, datanya yang di bidang di materi yang kedua tentang ekonomi. Yang kemudian yang ketiga di kondisi politiknya. Dikerjakan di buku tulis masing-masing ya, 3 pertanyaan contohnya seperti ini tanpa menggunakan tanda panah ya, jadi hanya seperti ini saja. Tugasnya silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai silahkan mengerjakan soal latihan di deskripsi video ini ya. Terima kasih, semoga tugas dan soal latihan yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.